Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Putra Reza di Project Review. Kita udah masuk di akhir bulan Desember, ya udah menjelang libur akhir tahun, dan iPhone 16 series belum menemukan titik terang untuk resmi di Indonesia. Ya, kabarnya masih ada perundingan sana sini ya untuk mencari kata sepakat gitu antara Apple dan juga pemerintah negara kita. Ya tapi karena ini urusan investasi, saya sih mendukung aja untuk regulasinya. Jadi semoga bisa ketemu kata sepakat secepatnya. Dan untuk video kali ini saya ya udahlah, karena udah kelamaan, saya langsung ngebahas aja nih si iPhone 16 Pro yang 1000% legal. Ya saya beli sendiri di luar negeri, saya hand carry, saya bayar pajaknya di bandara. Ya kalau ini barang ilegal, masa dilayani bayar pajaknya di bandara gitu kan. So buat yang masih mikir kalau zaman sekarang kalian punya iPhone 16 Pro dan segala macamnya itu pasti ilegal, nggak gitu ya. Tapi kalau masih kekeh ya saya nggak tahu lagi sebenarnya harus jelasinnya seperti apa ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai video aja. Jadi sejak saya beli sampai akhirnya video ini ditulis dan tayang, kan artinya sudah lebih dari 3 bulan, iPhone 16 Pro itu meluncur dan menjadi salah satu daily driver saya bersama dengan satu smartphone Android lainnya. Ini smartphone yang bagus ya. Kalau ini dirilis yang nggak kelamaan di Indonesia, mungkin akan lebih gampang bagi saya merekomendasikannya sebagai smartphone yang recommended untuk dibeli. Hanya saja sekarang kondisi itu udah beda banget. Ya, beda 3 bulan itu udah beda banget. Android generasi terbaru udah pada rilis. Oppo Find X8 series contohnya, Oppo Find X8 Pro. Ini smartphone yang oke banget, kameranya mantep, performanya juga bagus banget, recommended kalau lagi cari. Terus ada juga Vivo X200 series, X200 Pro, itu kameranya bagus banget, udah rilis di China, saya waktu itu hadir acaranya. Coming soon juga di Indonesia, sudah ada cukup banyak teasernya gitu, bahkan mereka akan segera rilis. Dan di bulan Januari mendatang tidak lupa kita kedatangan Galaxy S series terbaru ya dari Samsung. Jadi alternatifnya tuh udah banyak banget dalam beda 3-4 bulan aja sejak perilisannya. Simpelnya, hype dari iPhone 16 series ini termasuk yang Pro udah ketiban ya, sehingga jadi nggak kelihatan keren-keren amat gitu. Soalnya nih ya, setelah saya cukup puas pakai smartphone yang satu ini, ya udah lumayan lama kan, saya bisa bilang kalau dia emang bukan upgrade iPhone yang layak dikejar cepat-cepat ya. Emang nambah lebih bagus, pasti ada yang namanya juga baru. Tapi kalau kita melihat dari poin signifikasinya, ini nggak terlalu yang gimana banget. Nah, sedikit aja kita lihat untuk desain ya. Ini sih udah paling susah berubah, khususnya dari tampak belakang. Dari iPhone 11 Pro sampai iPhone 16 Pro, Apple nggak mengubah kecuali ukuran dari kotak kameranya sama ukuran bobanya. Satu sisi emang ngebosenin banget, tapi di sisi lain mungkin emang Apple memutuskan begini-begini aja, karena mereka tahu identitasnya iPhone versi Pro ya kayak begini. Orang taunya iPhone Pro itu bobanya ada 3. Palingan yang ngebedain sekarang tuh ada kamera kontrol yang setelah beberapa bulan saya masuk ke fase ya udahlah ya, saya udah nggak cocok sama fitur ini dan hampir nggak kepake. Satu-satunya fungsi yang saya pakai dari si kamera kontrol ini ya buat buka kamera secara cepat aja, buat shortcut, udah itu doang. Tapi kalau untuk mencet shutter foto, shutter video ya tetap enakan langsung layar. Untuk di video ini saya nggak akan ngulangin lagi ngebahas tentang si kamera kontrolnya secara panjang lebar. Jadi kalau emang pengen tahu itu bisa ngapain aja gitu, gimana pakainya, bisa cek aja langsung di video reviewnya iPhone 16 yang sebelumnya, linknya saya taruh di deskripsi. Terus masih ngomongin soal desain, ya walaupun tadi kita bilang kayak gini-gini aja ya, cukup menarik kalau kita ngeliat development atau perkembangannya sekarang. Di internet sudah banyak ya entah render atau apa bocoran dari iPhone 17. iPhone 17 desainnya berubah ya, kameranya jadi lurus kayak Google Pixel. Itu lucu banget sih kalau tahun depan kejadian, wah itu lucu banget. Mungkin karena nggak biasa terus berubah jadinya kelihatan aneh banget itu jeleknya. Tapi kita lihatnya nanti ke depan. Sekarang kita lanjut ke depan nih, ke soal layar. Mungkin nggak semua orang kalau nggak dikasih tahu, tapi di iPhone 16 Pro ini Apple bikin bezel di sekitar layar mereka menjadi lebih tipis. Selain itu, secara ukuran ini juga naik dari sebelumnya 6,1 inch di iPhone 15 Pro, sekarang jadi 6,3 inch. Kesan premiumnya itu dapat banget dengan layar yang kelihatan lebih besar, lebih lega. Perbandingannya kalau dengan iPhone 15 Pro dan iPhone 16 ya kurang lebih kayak gini. Kalau dari segi spek sebenarnya sama aja kayak tahun sebelumnya. Ya masih Super Retina XDR, panel OLED, terus refresh rate-nya sudah 120 Hz meskipun ya sempat ada di awal-awal tuh bug yang bilang kalau refresh rate-nya suka ngedrop di bawah 120 Hz, tapi ya udah kalau menurut saya seringan sih masih kelihatan oke-oke aja. Jadi secara keseluruhan, secara visual ini tentunya sudah bagus ya, udah oke, tapi nggak spesial karena
ya beda dikit aja sama yang tahun sebelumnya meskipun dari segi ukuran nambah sedikit. Masih lanjut kita ngomongin soal spek, sekarang kita masuk ke bagian chipset ya. Chipset ini seperti mungkin udah pada tahu ada yang baru di iPhone 16 Pro, mereka memperkenalkan A18 Pro yang ditemani sama RAM 8GB. Secara teori, A18 Pro ini sudah seharusnya lebih kencang dong dibanding yang versi sebelumnya. Chipset ini kenceng, udah seharusnya lebih kencang dibandingkan A18 bahkan yang ada di iPhone 16. Untuk pemakai sehari-hari tetap lancar, mulus, nggak ada kendala sama sekali. Multitaskingnya enak, tapi balik lagi iPhone kan multitaskingnya gitu-gitu aja. Split screen aja kan native-nya nggak bisa gitu. Kalau mau bisa split screen harus nambah aplikasi dan segala macamnya. Untuk aktivitas konten seperti editing, render video ini juga oke ya, karena gimana pun orang kalau udah pakai iPhone biasanya kan yang kencang begini ngarepin dengan kamera bagus ya, bisa memaksimalkan supaya bikin konten-konten. Let's say misalnya buat di TikTok ya, scrubbingnya lancar, efek-efek oke, render pun juga lumayan cepet kelarnya. Tapi saya juga iseng-iseng nih bandingin untuk render video di CapCut dengan resolusi yang sama, video yang sama, pokoknya project yang sama. iPhone 16 Pro ini masih kalah cepet kalau saya bandingkan dengan Oppo Find X8 Pro dengan Dimensity 9400-nya. Jadi ya bagus, tapi ada yang lebih cepat ternyata. Terus kalau kita lanjut untuk urusan gaming ya, dari pengalaman saya pakai ya, ini iPhone sudah lancar, sudah nyaman, mau main game dengan grafis yang bagus, settingan yang tinggi, ya bisa-bisa aja. Konsisten stabil, di batas atas sih sebenarnya enggak ya. Tetap ada dropnya, namun kalau saya bandingkan dengan A18 yang ada di iPhone 16 ya, ini jelas lebih bagus dan lebih lancar. Selain itu, dari segi suhu ini juga menurut pengalaman saya udah oke ya, anget-anget doang dan sama sekali jauh dari kata overheat. Overall, kalau dari segi performa emang ada peningkatan, namun baru bisa terlihat dalam beban kerja yang lebih intensif ya. Kalau buat mereka yang HP cuma buat sosmed atau kebutuhan komunikasi standar ya, sebenarnya bedanya nggak akan berasa banget gitu, mungkin dari kecepatan atau kelancarannya ya mirip-mirip aja. Palingan yang cukup saya rasa beda di sini adalah baterainya, yang mana dia berasa akan lebih awet ya, jadi lebih tahan lama dibandingkan yang sebelumnya. Dalam sehari saya full charge itu ya lumayan konsisten untuk dapetin screen on time di kisaran 7-8 jam, yang mana itu sebenarnya udah oke banget untuk menemani seharian. Habis itu kita lanjut sekarang masuk ke bagian software ya. Ini sekarang udah 3 bulan dan artinya kita udah bisa menikmati Apple Intelligence yang udah hadir cukup lengkap. Kalau di menu setting emang masih ada label betanya si Apple Intelligence, tapi oke lah, sebenarnya udah bisa dipakai. Writing tools dan proofread udah bisa dipakai. Fitur ini sebelumnya udah pernah kita lihat ya, mirip-mirip di Samsung. Sekarang Apple juga bisa. Ini adalah fitur yang bisa ngebantu kita untuk ngeset tone tulisan seperti misalnya email. Jadi kita bisa benerin typo sama grammar juga. Kayak contoh sekarang saya bikin satu tulisan yang ada beberapa typo dan segala macamnya dan bisa langsung dirapihin sama fitur ini. Terus untuk fitur image playground, ya ini akhirnya juga udah available. Di sini kita bisa nge-prompt atau nulis deskripsi mau gambar seperti apa, terus nanti dia bakal di-generate sama Apple Intelligence. Kita bisa coba keyword serandom mungkin yang ada di kepala kita dan berharap itu bisa di-generate sama Apple. Kalau saya sih sukanya fitur yang Genmoji ya. Ini sebenarnya lebih seru karena bisa bikin stiker dan bisa dipakai untuk chatting. Cara pakainya sama, kita tinggal buka untuk tombol emoji yang ada di tempat chat kita, terus tulis deskripsi gambarnya mau apa dan nunggu aja nanti di-generate. Fitur ini sebenarnya cukup fun buat yang suka pakai emoji atau stiker, tapi nggak ada template-nya yang tersedia secara default. Jadi udah kita bikin sendiri. Terus untuk Siri ini juga baru ya, udah bisa digunakan. Kalau kita bilang Siri yang baru ini bisa lebih pintar, ya mungkin sedikit, tapi highlight utama sebenarnya adalah karena dia sekarang bisa manggil ChatGPT. Jadi kalau misalnya user ngasih perintah atau pertanyaan yang simple, Siri sebenarnya masih bisa ngejawab. Cuma kalau kita udah mulai spesifik, nanti akan muncul opsi untuk mau pakai ChatGPT atau enggak. Terus untuk kamera juga sekarang bisa dipakai nih untuk search ya. Kalau di iPhone 16 series ya, ini fitur juga sementara untuk di iPhone 16 series aja, yaitu kamera kontrolnya kalau kita tekan dan tahan tombol, nanti UI kamera yang muncul akan beda seperti ini. Tinggal foto terus kita pilih ya, mau nanya pertanyaan, ask, atau kameranya bisa langsung search apa yang ada di gambar. Fitur ini juga masih bisa pakai ChatGPT ya, dan hasilnya sebenarnya untuk sementara ini udah lumayan oke. Jadi, meskipun iPhone 16 series ini telat banget di Indonesia, tapi paling enggak, buat mereka yang baru beli, itu udah bisa langsung ngerasain fitur-fitur baru ya si Apple Intelligence yang 3 bulan lalu itu nggak ada pas penjualan perdana. Jadi, nggak sepenuhnya jelek lah ya, telat-telat begini. Satu lagi, terakhir kita masuk ke bagian kamera. Ya, bagian yang tentunya penting sekali jadi pertimbangan orang saat pingin beli iPhone terbaru.
Secara specs, Apple membawa beberapa perubahan dan peningkatan di seri baru ini. Mayoritas saya suka, tapi yang kurang sih juga ada. Oke, dari segi angka, kamera utama itu masih 48 megapiksel. Lensa ultrawide naik jadi 48 megapiksel juga, dan jangkauan telefoto yang nambah jauh jadi 5x dibandingkan 3x di iPhone sebelumnya. Fitur versi Pro seperti RAW Max itu masih ada banget, sangat bisa dimaksimalkan buat yang pengen foto dalam format resolusi 48 megapiksel. Selain itu, di sini juga masih ada fitur photographic style yang jadi salah satu fitur terbaik dengan customize tampilan foto, apalagi kan karakteristik foto iPhone kalau nggak diapa-apain kan memang cenderung flat ya. Fitur photographic style ini akan sangat ngebantu. Nah, sekarang kita balik lagi ke hasilnya si iPhone 16 Pro dan kita lihat aja dari sampel-sampelnya. Satu yang menurut saya perlu di-highlight dari kamera iPhone ini menurut saya adalah dari segi konsistensi hasilnya. Mau udah ganti generasi, mau pindah lensa atau gimana pun ya hasilnya, iPhone tuh kayak gitu. Karakteristik fotonya iPhone memang selalu lebih ke arah flat ya, natural dan seringkali emang nggak yang sosmed ready. Bukan kamera smartphone yang point and shoot bisa langsung hasilnya cakep dan siap di-share begitu abis di foto. Bisa sih sebenarnya kita point and shoot terus dapat bagus, tapi akan lebih bagus seringannya kita edit lagi. Kalau secara umum, foto dari iPhone 16 Pro tentu adalah kamera yang bagus dengan caranya sendiri. Detailnya baik sekali dengan kondisi cahaya yang bagus. Bisa kita lihat dari foto teman-teman saya ini ya, dari detail rambut, tekstur wajah, mayoritas dapat. Skin tone juga untuk beberapa kondisi masih akan menjadi favorit ya, sebagian orang gitu, karena dikatakan kalau skin tone foto dari iPhone itu kan terlihat lebih natural. Lanjut ngomongin soal dynamic range, mayoritas udah oke ya, pengalaman saya coba pakai. Lensa utama, lensa ultrawide udah cakep semua. Habis itu untuk lensa ultrawide sendiri nih, dengan resolusi yang lebih besar, ya emang dia bisa mendapatkan detail yang lebih baik. Tapi hanya saat kita menggunakan fitur RAW 48 megapiksel. Soalnya kalau kita nggak pakai settingan si Pro RAW-nya ini, lensa ultrawide dari iPhone 16 series ini, iPhone 16 Pro ya sekarang, itu tetap akan mengambil dalam resolusi 12 megapiksel aja. Abis itu untuk lensa tele. Nah ini saya love-hate relationship sih sebenarnya. Love atau sukanya karena saya sekarang nggak butuh beli iPhone yang Pro Max, tapi bisa dapat telefoto 5X ya, bisa lebih jauh dengan kualitas yang tetap bagus. Nah yang saya nggak sukanya adalah minimum focus distance atau jarak fokus minimalnya yang sangat tidak bisa dekat ya, jadi agak lumayan jauh. Jadi contoh saya pengen foto objek yang emang nggak jauh-jauh banget, misal pengen foto makanan atau action figure, tapi pengen ngezoom sedikit ke bagian tertentu supaya mungkin gambarnya terlihat lebih padat. Nah lensa iPhone itu nggak bisa, jadi harus mundur lumayan jauh. Bisa sih emang kita tetap ngambil foto, tapi kalau kita lihat detail dari metadata fotonya itu tertulis kalau itu adalah menggunakan hasil crop lensa utama. Jadi kalau pengen beneran pakai telefoto, tulisannya akan seperti ini dan kita harus mundur sedikit lebih jauh dari objek maupun subjeknya. Hal ini kalau menurut saya agak sedikit kurang asik ya, karena dalam pemakaiannya telefoto itu menurut saya bukan cuma buat objek yang jauh-jauh banget, tapi juga bisa untuk mengambil detail yang lebih dekat aja gitu. Makanya kalau ada kamera smartphone yang bisa melakukan telemakro, itu udah oke banget. Nah untuk hasil dari telefotonya sendiri ini sebenarnya beneran kepake, hasilnya oke. Detail tertangkap dengan cukup baik, warnanya konsisten, ya mirip-mirip masih dengan lensa utama. Palingan bokeh naturalnya aja menurut saya rada kurang, tapi tinggal kita aktifin opsi portrait ya bisa dapetin hasil yang lebih baik. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian low light. Lah lensa utama sebenarnya nggak ada komplain, menurut saya kualitasnya udah aman, masih bagus selama kita di kondisi yang tidak terlalu gelap. Lensa ultrawide nggak terlalu oke, noise-nya kelihatan kalau kita pixel peeping apalagi. Hal yang sama juga bisa dilihat di telefotonya. Sekalipun masih cukup terang, tapi noise-nya ya tetap ada. Untuk kamera depan, ini tipikalnya iPhone banget sebenarnya. Saya sih yakin yang suka banyak dengan kenaturalannya itu. Kalau muka nggak mulus tuh kelihatan banget ya di kameranya ini. Pada saat siang, oke, detailnya masih tertangkap dengan baik. Kalau malam atau low light, ya ada penurunan, tapi masih sangat layak untuk diposting. Terus kita masuk ke bagian video ya, sebagai sebuah iPhone seri Pro, fiturnya juga pastinya lebih lengkap ya, seperti ada ProRes Lock, ini masih bisa dipakai, bagus untuk yang punya cinematic color grading. Masih ada cinematic mode untuk video bokeh ala-ala, serta satu lagi ada opsi 4K 120 fps.
iPhone ini kan bukan smartphone satu-satunya ya sebenarnya yang bisa high frame rate seperti itu, high FPS kayak tadi. Samsung juga udah bisa, Vivo udah bisa, Apple akhirnya bisa, dan ini kayak kelihatan lebih menonjolkan, makanya kelihatan lebih wah dibandingkan yang lain. Fitur ini mantep banget tuh sebenarnya untuk bikin video slow motion, cinematic gitu untuk sebuah smartphone yang simple. Terus kita juga bisa lihat di sini ada opsi playback, jadi kita bisa melihat simulasinya kalau di slow motion jadi 60 fps, jadi 30 fps atau 24 fps, itu hasilnya jadi seperti apa. By the way, saya pengen sedikit intermezzo aja nih ya. Jadi untuk perekaman video yang high FPS kayak 60, 120, 240, ini sebenarnya adalah peruntukannya kan untuk bikin slow motion saat post processing. Untuk 60 yang biasa ya kita mungkin sering lihat ada orang yang bikin untuk video seperti itu karena dibilang lebih smooth. Tapi ya itu nggak standar industri sebenarnya lah simpelnya. Makanya kalau kita lihat-lihat film yang sering kita tonton misalnya kayak di bioskop gitu ya, FPS-nya nggak ada yang di atas 30 gitu. 30 aja jarang kok, karena kebanyakan film-film itu kan pakainya 24 fps. So, kalau kalian nonton video ini, dan salah satu orang yang di video sebelumnya, pas saya ngevlog pakai iPhone bilang, "Bang, kok ngevlognya nggak pakai 4K 60 fps aja biar kelihatan lebih smooth?" Ya, karena tidak sesuai standar industri aja gitu hasilnya. Oke, jadi singkat aja ini sedikit sampel kamera dari iPhone 16 Pro untuk perekaman video 4K 30 fps di kondisi yang sangat terik, sangat cerah, dan hasilnya memang sangat bagus ya. Kalau emang cuacanya bagus, tempatnya bagus, ya ini hasilnya jadi bagus juga gitu. Ini ultra wide-nya juga masih bagus banget. Dynamic range-nya kita bisa lihat ya, warna dari langitnya segala macam. Ini pindah lagi ke satu, kita pindah ini sebelah sana. Yang saya di tempat yang agak shade ya, di bawah pohon. Ya, kalau lagi cerah, terik, nah itu bagus banget sih sebenarnya. Kita bisa lihat langsung sana. Di sini kita juga bisa coba untuk 5x-nya, yaitu detail dari sepedanya. Kita coba ke pohon-pohon sini ya, ke daun-daun. Oke banget. Pokoknya kalau pencahayaan bagus ya udahlah, ini mantap sekali kameranya ya untuk perekaman video si iPhone 16 Pro. Sekarang kita coba bawa jalan-jalan sedikit ya untuk melihat sedikit stabilisasinya kalau kita bawa jalan. Langitnya biru ya, nggak kayak di Jakarta. Jakarta susah banget dapat langit beginian. Kalau sekarang ini untuk yang kamera depannya aja, singkat aja. Ini panas banget soalnya kalau terik. Hasil seperti ini ya untuk kamera depan masih dengan 4K 30 fps. Matahari ada di sebelah sini. Ya, kalau ini saya menghadap matahari, hasil seperti sekarang. Dynamic range, wow. Ini untuk konten-konten liburan, bikin vlog, udah sangat mencukupi banget ya. Udah oke banget. Warnanya tuh udah one of, atau mungkin the best ya untuk saat ini. Masih video tuh kayaknya masih dipegang sama iPhone lah kalau di compare sama smartphone lain yang ada di pasaran. Oke, dan sekarang untuk sampel video kamera depan menggunakan iPhone 16 Pro. Entah kenapa saya lupa, udah ke Jepang, udah ke Bali, malah yang low light kamera depan malam itu nggak diambil. Tapi nggak apa, sekarang kita ambil di Jakarta aja. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ada lampu di depan saya sekarang, bisa langsung lihat. Kalau saya backlightin seperti ini, jadi emang kalau misalnya masih dapat pencahayaan, sebenarnya hasilnya oke-oke aja ya. Jadi masih kamera untuk video terbaik lah menurut saya. iPhone masih juaranya untuk rekaman video ya. Itu dia untuk sampel video pada kesempatan kali ini. Menurut kalian gimana, oke atau enggak? Silahkan tulis saja pada kolom komentar yang ada di bawah. Jadi ya kesimpulannya nih, kalau misalnya ditanya apakah di akhir 2024 iPhone 16 Pro masih smartphone yang recommended, worth it untuk di upgrade, sebenarnya jawabannya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu worth it buat mereka yang pakai iPhone dengan umur sudah 2 tahun bahkan lebih. Contoh untuk user iPhone 14 Pro Series atau bahkan yang lebih lama 13, 12, yaitu
sangat recommended pastinya ya, karena selain peningkatan dari specs yang bakal lebih berasa, sekarang iPhone juga sudah pakai USB-C. Sedangkan untuk para user iPhone 15 Pro ya kan udah dapat USB-C ya, mungkin nggak terlalu banyak perubahan. Ditambah lagi untuk iPhone 15 Pro, 15 Pro series itu sebenarnya masih kebagian Apple Intelligence, jadi nggak kayak ketinggalan sesuatu yang signifikan dibandingkan iPhone yang lebih baru. Habis itu, dengan iPhone 16 series ini agak telat ke Indonesia ya, opsi alternatifnya kan udah banyak banget muncul buat yang resmi, terus yang masih coming soon juga bakal ada gitu ya dalam waktu dekat. Jadi ya landscape pilihannya itu juga semakin luas. Kalau saya sih tetap tentunya akan pakai si iPhone 16 series ini ya untuk sekedar upgrade aja experience dari ekosistem Apple. Ya bakal sangat kebantu untuk ke depan-depannya, tapi kalau untuk kebanyakan orang, apalagi buat yang mungkin baru mau upgrade ya itu balik lagi sekarang sedang pakai iPhone apa. Kalau misalnya nggak terlalu ngerasa penting dengan kamera kontrol atau fitur-fitur baru yang dikasih iPhone di sini, sebenarnya iPhone 15 Pro itu masih bisa menjadi alternatif yang oke banget ya, karena satu bisa save budget, specsnya masih oke, udah dapet USB-C, harganya pun lebih murah. Meskipun sekarang statusnya udah discontinue ya, jadi untuk mencari produk iPhone 15 Pro dalam kondisi baru mungkin akan sedikit lebih tricky. Jadi mau stay di iPhone 16 Pro atau di iPhone 15 series dan segala macam itu ya tetap balik ke masing-masing. Cuma karena sekarang kondisinya si iPhone 16 series itu belum resmi di Indonesia, tetap saya tidak merekomendasikan untuk beli di seller manapun ya, karena ya ilegal gitu kan, karena belum resmi masih ilegal statusnya. Jadi buat yang sudah pengen beli, sabar-sabar aja dulu, kecuali kalian lagi liburan ke luar negeri ya, bisa beli di sana, hand carry, bayar ke sini ya, bawa untuk bayar pajak di bandara segala macamnya, itu nggak masalah banget. Tapi kalau pengen beli di Indonesia, tunggu aja, sabar. Semoga cepat ada kata sepakat dengan pemerintah supaya bisa cepat dijual resmi. Putra pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.